Salam sejahtera, damai sejahtera, sukacita surgawi mengalirlah di setiap hati pemirsa sekalian dimanapun kita berada. Shalom, shalom, shalom. Damai Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yuk kita bersemangat, bersukacita, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunglah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunglah tanah yang berlubang. Amin, amin, amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siapa yang setiap hari hidupnya siap dibangun di atas dasar iman? Saya. Cayo, Dor. Mari bersemangat bersama-sama. Mungkin hari ini dilihat 1 jam Bapak Ibu sekalian, tapi seberapa yang bisa ikut bersama-sama? Yuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Jangan capek, jangan lelah, jangan letih, jangan lesu. Yuk kita bersama-sama bekerja dalam Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Amin. Ku tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menguatkan dalam kekuatan Tuhan. Amin. Rasakan tanah bergelombang, timbunglah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunglah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunglah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunglah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, amin, amin. Semua bersukacita. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Pertama Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy minta maaf. Hari ini delay 1 jam live streamingnya. Penyebabnya adalah kiranya Pastor Andy ini jamnya masih sama jam waktu Manado.
Pastor bangun seperti biasa, subuh lebih awal, sudah persiapan segala sesuatu. Tapi ternyata jam itu otomatis berubah, Bapak Ibu. Jadi tetap pastor menunggu jam 6 begitu kira-kira. Ya, jam 6. Nah, tapi ternyata jam 6-nya itu menjadi jam 7-nya. Kira-kira gitulah. Jadi apakah masih jet lag atau apa gitu ya? Memang pelayanan kemarin ini luar biasa. Di jalanan, bahkan kemarin juga berkesempatan mendoakan ribuan orang di kawasan Megamas Manado. Selesai itu sampai di mobil, di jalan, lalu mau ke bandara, mampir di tengah jalan juga sama, makan sebelum ke bandara juga sama. Tuhan kasih kepercayaan melayani jiwa-jiwa yang dipertemukan, lalu turun di bandara juga sama, masuk ke bandara juga sama, di dalam tempat ruang tunggu bandara juga sama, mau terbang juga sama, turun juga dari pesawat sama, dan sampai hari ini sama, Pastor Andy tetap melayani. Jadi singkat saja, Pastor minta maaf atas kesalahan ini, dikarenakan pikirnya jamnya itu jam 6, tapi ternyata di tempat lain itu udah jam 7 ya. Keep smile, makasih Bapak Ronald, makasih semuanya yang sudah tetap bisa mendengar sekalipun delay 1 jam, tapi besok Pastor akan perbaiki ya. Iya, makasih Ibu Sri, makasih semuanya ya. Tentu ini yang lihat tidak seberapa banyak karena barangkali sebagian besar sudah aktivitas baik kerja atau urus anak atau pelayanan, tapi seberapa yang ada, Pastor menyapa, shalom semuanya, damai di hati, shalom semuanya. Tapi paling tidak, kalau mereka tetap punya kesempatan di jam-jam siang atau sore atau malam, mereka bisa tetap melihat siaran live recordingnya ya, dan sehingga mereka tetap bisa mengobatilah rasa rindu yang biasanya kita live streaming jam 6 WITA ya. Hari khusus itu penyebab Bapak Ibu sekalian. Yes, amin. Maka pujian tadi ingatkan saya dan saudara-saudara sekalian terberkati, jangan kau lelah, jangan kau lelah, tetap biarlah roh kita menyala-nyala melayani Tuhan Yesus. Amin. Time for Bible, renungan singkat Pastor share ya. Kiranya ini menjadi sebuah makanan rohani, meskipun singkat saja. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama melihat saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini gampang takut. Bukan kita tidak boleh takut. Kalau kita harus takut, takutlah kepada Tuhan. Namun kenyataannya banyak sekali orang percaya atau manusia yang takut dengan namanya pencobaan hidupnya. Padahal tidak boleh takut. Lantas kalau harus takut, takutlah kepada Tuhan. Kitab suci berkata, kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Jadi kalau dalam kerangka diri manusia ada namanya satu ketakutan atau takut atau rasa takut, itu kita beri hanya kepada Tuhan yang layak menerima hormat, pujian. Takutlah kepada Tuhan karena permulaan hikmat dan pengetahuan.
orang yang takut akan Tuhan, ya. Nah, namun sebelum kita akan melihat firman Tuhan, kadang pencobaan itu apa? Pergumulan atau bisa juga depresi atau kekhawatiran. Kita takut. Nah, apabila engkau memberikan takutmu kepada yang namanya pencobaan dan saudara-saudaranya, harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai pencobaan atau kekhawatiran atau ketakutan yang kita alami dalam hidup ini, yang Tuhan izinkan, malah bisa menjadi berhala di hidup Anda. Wah, kalau kita memberikan rasa takut yang harusnya takut kepada Tuhan saja, kita beri takut kepada pencobaan atau masalah atau kekhawatiran atau apa saja namanya. Hati-hati, jangan sampai itu menjadi berhala dalam hidup Anda. Oke, kita melihat firman Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 14, ya. Kita lihat dulu, kita intip dulu ayat 14. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 14. Kita intip dulu ayat 14 bagian terakhir. Firman Tuhan yang kita sorotin di sini lebih dahulu ayat 14 bagian terakhir. Berkata, saudara-saudara sekalian, selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Demikianlah sabda firman Tuhan. Jauhilah penyembahan berhala. Nah, sekarang kita mau melihat apa rema yang kita mau dapatkan untuk hidup kita hari ini. Tuhan ingatkan kepada semua pemirsa, jauhilah penyembahan berhala. Kita berpikir ketika dengar penyembahan berhala, kadang-kadang kita berpikir secara liar. Oh, ini, itu, ritual ini, pesugihan ini, atau apa gitu yang jelas-jelas nampak gitu. Tetapi kita mau lihat hari ini ada satu hal yang apabila kita berikan takut itu kepada persoalan yang kita hadapi, hati-hati, itu bisa menjadi penyembahan berhala. Kita harus menghormati Tuhan, kita harus takut kepada Tuhan lebih daripada segala masalah hidup yang kita alami hari ini. Ya. Nah, sekarang kita baca penuh mulai ayat 13 sampai 14. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan bagi seluruh yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, pencobaan yang kita, Anda, kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan baik-baik. Pastor, pencobaanku lebih dari satu. Maka Tuhan berkata, pencobaan berarti lebih dari satu. Mungkin dua, atau mungkin lebih daripada dua pencobaan hidup yang kita alami. Tetapi Tuhan kasih tahu, dan firman ini kita sebagai anak Tuhan atau sebagai manusia secara lebih luas, kita belajar percaya firman. Karena langit dan bumi ini diucapkan dan terjadi oleh karena firman. Bahkan langit dan bumi yang terjadi ini suatu hari akan lenyap.
tapi firman tetap utuh selama-lamanya. Suatu hari Pastor Andy juga akan meninggalkan dunia yang fana ini dan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tapi firman tetap akan ada sampai selama-lamanya. Pencobaan yang manusia yang Anda dan saya alami itu up and down. Seperti roda berputar. Itulah kehidupan manusia. Pasti ada namanya pencobaan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada seluruh pemirsa sekalian bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Masih manusia toh? Iya, saya manusia. Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami itu biasa. Ucapkan atas dasar percaya perkataan Tuhan. Seperti ini, pencobaanku biasa. Atau kamu boleh kata pencobaan akan muncul serentetan pergumulan, kekhawatiran yang selama ini berbulan-bulan, bertahun-tahun membebani pikiranmu. Tapi waktu engkau ucapkan atas dasar firman, pencobaanku biasa, pencobaanku biasa, pencobaanku biasa. Mungkin ketika engkau berkata pencobaan juga muncul serentetan vonis dokter, gula darah, atau virus dalam darah. Waktu engkau berkata pencobaanku biasa, termasuk dalamnya penyakitmu itu biasa. Amin. Tapi pastor, menurut orang ini luar biasa, bahkan langka. Iya, kita hidup ini bukan dari apa kata orang. Kita hidup sebagai orang yang beriman berdasarkan apa kata firman Tuhan buat kita. Amin. Kita hidup ini atas dasar kebenaran dan tidak menaruh hidup kita atas dasar fakta. Faktanya mungkin ada kelemahan tubuh yang sukar disembuhkan, bahkan jenisnya sangat langka. Tetapi kebenaran berkata, pencobaan kau alami, termasuk kelemahan-kelemahan kau alami, situasional yang sulit yang kau alami, itu biasa. Katakan, pencobaanku biasa. Atau kau berkata begitu, langsung tiba-tiba plong, peng, 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 peng. Yang tersumbat, clear, lancar. Pencobaanku biasa. Engkau dapat satu energi ilahi, energi iman yang boom. Pencobaanku biasa. Karena Tuhan bilang, pencobaan yang saya alami tidak melebihi kekuatan manusia. Lanjut, sebab Tuhan itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan Anda, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, pencobaan yang kau alami, Tuhan tidak membiarkan kamu mengalami pencobaan melampaui kekuatanmu. Perhatikan baik-baik. Pada waktu kamu dicobai, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Anda percaya Tuhan kan? Memang kita masih manusia, tapi bukankah kita berkata bahwa saya orang percaya? Berarti saudara manusia yang percaya. Maka ini firman Tuhan, percayalah. Ketika engkau dalam pencobaan, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini clear sebetulnya. Lalu ayat 14 berkata, karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Maksudnya adalah
Jangan engkau berikan rasa takutmu kepada pencobaan itu sendiri. Hormatilah Tuhan. Percayalah firman Tuhan lebih daripada rasa takutmu atas pencobaan yang kau alami hari ini di hidup Anda. Apabila saudara-saudara dipenuhi dengan momok ketakutan itu atas pencobaan yang kau alami hari ini, sorry to say, maaf saya katakan, tanpa sadar engkau sedang menjadikan pencobaan itu sebagai berhala. Apakah berhala? Apakah pencobaan itu sendiri dapat menolong Anda? Tidak. Tapi barang siapa yang percaya kepada titah Tuhan, firman Tuhan ini dapat menolong Anda. Barang siapa takut dengan pencobaannya, tanpa sadar dia sudah menjadikan pencobaan itu sebagai berhala dalam hidupnya. Kembali pastor tanya, apakah berhala dapat menolong Anda? Tidak. Tapi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, jangan takut. Pencobaan yang kau dan saya alami hari ini tidak melebihi kekuatanmu. Rasa takut kita ini tetaplah hanya satu. Saya hanya takut kepada Tuhan Yesus. Pencobaan yang saya hadapi, pergumulan yang saya hadapi, situasi-situasi yang tidak mengenakan saya hadapi, tantangan saya hadapi, seharusnya membuat saya semakin cinta Tuhan Yesus. Amin. Seharusnya membuat saya semakin menyala-nyala melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Amin. Seharusnya membuat saya semakin percaya bahwa jalan Tuhan adalah hari esok bersama Tuhan. Saya akan melihat sesuatu yang lebih baik. Diberkatilah tubuh pemirsa sekalian yang sedang loyo, yang sedang lemah, yang sedang sakit. Dan katakan, pencobaan saya biasa, amin. Tuhanku yang luar biasa, amin. Masalahku biasa, amin. Kelemahanku biasa, amin. Yesusku yang luar biasa, amin. Waktu engkau ucapkan, iman Anda itu bisa mengeluarkan adrenalin. Dan ketika iman itu bekerja, apa sih yang mustahil, Bapak Ibu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Let's pray. Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi di hidup kami yang kami takut. Ketika hari ini kami mendengarkan sabdamu, jujur ada begitu banyak ketakutan yang kami alami. Ada berbagai macam pencobaan yang kami hadapi, yang berdiri seolah-olah dia gagah akan menjatuhkan kami, akan mematikan kami, akan mengalahkan kami. Tapi hari ini kami katakan, pencobaan, hai pencobaan, engkau biasa. Aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada pemulihan waktu engkau ucapkan firman Tuhan ini.
Karena Tuhan setia. Ketika engkau dicobai, Dia pasti memberikan jalan keluar untuk engkau, untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anakmu, untuk pelayananmu, untuk apa yang kau iman dan doakan. Tuhan Yesus itu setia dengan firman-Nya. Belajar, percaya, bertekun, dan setia menanti janji dari firman Tuhan. Diberkatilah engkau dan keluargamu. Bahkan di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi hari ini, sesuai dengan janji firman-Nya, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Karena saudara-saudara, Tuhan Yesus itu setia. Amin. Tuhan Yesus itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar saat kita dalam pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Jangan kasih kendor. Bahasa gaul nih. Tapi gaspol. Amin. Gaspol, percaya bahwa Tuhan menyertai firman-Nya. Kita hidup dan berpegang kepada firman Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan memulihkan setiap pemirsa di dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Amin. Tinggalkan berhala-berhala Anda. Tinggalkan rasa takutmu kepada pencobaan itu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu pasti ditolong. Kamu akan hidup dan akan melihat pertolongannya ajaib. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Setiap pencobaan kau hadapi, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Kau, amin. Yes, penyakitku biasa, pencobaanku biasa, pergumulanku biasa. Tuhan pasti bela. Yes. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, di setiap doa-doa Bapak Ibu. Yeay. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu turun, tapi Tuhan Yesus bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela.
Ku percaya Tuhan Yesus tolong. Ku percaya firman-Mu, amin. Selamat aktivitas kembali. Sola Fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, dadah.